Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Putri Siswanti NIM 13519100030 akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimental. Sebelum saya membahas rancangan penelitian eksperimental, saya akan membahas tentang rancangan penelitian. Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, salah satu langkah yang paling penting ialah membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Rancangan penelitian bagikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa rancangan yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Terdapat 5 kriteria yang melatar belakangi mengapa suatu penelitian perlu dirancang. Yang pertama, keterkaitan atau relevansi data. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga adalah validitas. Yang keempat adalah reliabilitas. Dan yang kelima adalah teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien. Dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya memilih bidang farmasi bahan alam, di mana metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Bahan alam sendiri adalah semua bahan-bahan yang asalnya dari alam dan diambil secara alamiah atau tanpa melalui proses sintesa. Pemanfaatan bahan alam untuk obat atau bahan obat bukan lagi suatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak lama, bangsa ini menggunakan bahan alam sebagai obat yang dikenal dengan nama jamu atau obat tradisional Indonesia. Selain itu, bahan alam dapat dikembangkan penggunaannya sebagai obat, bahan obat, kosmetika, makanan, dan minuman kesehatan. Sekarang kita akan membahas rancangan penelitian eksperimental, di mana metode penelitian eksperimen yang dapat diartikan dengan adanya manipulasi variabel bebas yang bersifat eksplanatori atau sebab akibat yang dapat menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam. Yang termasuk dalam rancangan tersebut adalah percobaan di lapangan dan percobaan di laboratorium. Terdapat 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yakni yang pertama, manipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan atau efek pada variabel lain atau variabel dependen. Dan yang terakhir adalah pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Kemudian, untuk jenis-jenis rancangan eksperimental, yang pertama ada rancangan penelitian pra-eksperimental, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah one group design, di mana suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Lalu yang kedua ada one group pretest post-test design, di mana suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk yang terakhir adalah static group comparison, di mana suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Untuk yang kedua adalah jenis rancangan eksperimen, dibagi menjadi 3. Yang pertama, randomized control group pretest post-test design. Suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Untuk yang kedua adalah randomized Solomon Four Group Design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya.
Yang ketiga adalah factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Untuk jenis yang ketiga adalah jenis rancangan eksperimen semu atau quasi-eksperimen. Adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi atau dalam kondisi sewajarnya dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah the time series experiment atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian yang kedua adalah non-randomized pretest dan post-test control group, suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.